Di bidang pendidikan, merupakan juga domisioner dari Komnas HAM. Bapak, kita ingin melihat mendengar pandangan Bapak, perspektif Bapak bagaimana sebenarnya penerapan Otsus ini, terutama di bidang pendidikan. Karena kalau kita lihat kan sebagian besar dari dana yang digelontorkan pemerintah untuk Otsus ini, salah satu yang paling besar itu kan di bidang pendidikan. Bagaimana Bapak melihat ini? Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Ana. Ya. Ini saya senang sekali mengikuti ulasan Pak Pilot tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore bagi saudara-saudara kita di Papua. Selamat sore. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus pada panitia ya yang menyelenggarakan refleksi akhir tahun ini Otsus dan pembangunan di Papua ya. Dan saya diundang bersama tokoh kita dari Papua dan narasumber yang lain ya, satu kebahagiaan ya luar biasa. Memang ya pentinglah kita melakukan hal-hal seperti ini ya, karena kita di penghujung 2020 mungkin saja ada pengalaman-pengalaman berharga di sana sini yang dapat kita petik. Dan kita akan terus membuka lembaran baru bagi kebesaran kita bersama, kemajuan dan kesejahteraan Papua dan kesejahteraan kedamaian dan kemajuan bagi seluruh warga negeri ini. Jadi tidak hanya pada lingkup pendidikan ya Ana ya, tapi seluruh spektrumnya. Ya. Saya banyak menulis mengenai Papua dan bisa dilihat di Google, baik di media dalam maupun di media internasional. Banyak pertemuan-pertemuan di luar, terutama waktu saya masih Ketua Komnas HAM dan juga waktu masih memimpin di Southeast Asia National Human Rights Institution Forum, di forum HAM untuk negara-negara Asia Tenggara termasuk Timor Leste, dan banyak kita bertemu baik di dalam maupun di luar negeri, terutama di New York ataupun di Jenewa. Saya izinkan saya menyampaikan dua hal pada refleksi ini. Pertama, ada satu tuturan dari Kofi Annan ya, yang menyebutkan bahwa sebenarnya seperti apa prinsip-prinsip kemajuan suatu masyarakat atau kemajuan suatu bangsa ya dari sudut pandang HAM ketika beliau masih Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ada beberapa hal yang agak umum ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan pandangan Kofi Annan ini. Ada model seperti apa, dan mungkin nanti saya ingin merujuk ini, memperlihatkan realitas-realitas secara umum yang terjadi di seluruh tanah air. Dan yang kedua nanti hal-hal khusus terkait di Papua yang saya amati sendiri, saya lihat dan saya berinteraksi di masyarakat Papua, di pedalaman-pedalaman. Ketika saya sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Kehakiman, saya banyak jalan ke LP-LP di Jayapura sampai ke pulau-pulau ya. Saya senang sekali ya dapat berinteraksi dengan banyak pihak di Papua. Nah, mungkin saya bisa sedikit tayangkan ya apa yang ingin saya tengahkan ini mengenai refleksi saya terhadap pandangan dua hal tadi ya. Menurut Kofi Annan, ini umum saja ya, dia menuturkan seperti gini ya,
bahwa tidak ada 3 hal yang penting kita perhatikan di Papua dan di seluruh tanah air. Kofi Annan bilang, there will be no development without security. Suara saya kedengaran, mana? Ya. Kedengaran, Prof. Kedengaran. Jelas, Prof. Ya. Oke, jadi Kofi Annan bilang, there will be no development without security. And no security without development. But there will be no both. No development and no security without human rights. Jadi di Papua itu atau di Indonesia ini tidak mungkin kita bisa hidup damai, tenang gitu ya. Kalau tidak ada listrik, tidak ada sekolah, tidak ada rumah sakit, tidak ada transportasi gitu. Jadi keamanan itu, ketenangan itu hanya tumbuh jika ada kemajuan, ada pembangunan, ya kan? Tapi kita tidak mungkin membangun, mewujudkan tadi kesejahteraan, ada rumah sakit, ada sekolah, ada jalan, ya. Kalau keadaan tidak kondusif, bayangkan kalau terjadi konflik misalnya, ya kan. Jadi ada timbal balik antara keamanan dan pembangunan. Kita tidak mungkin hidup damai, aman kalau tidak ada pembangunan. Kita juga tidak mungkin bisa membangun kalau keadaan kacau, konflik, sehingga dua-dua ini perlu diperhatikan. Tapi kedua hal ini mustahil ada kalau tidak ada HAM di sini, tidak dimanusiakan manusia itu kan. Karena manusia ini dia adalah entiti dari kesemuanya, pembangunan dan keamanan. Dan keamanan dan pembangunan itu punya ruh, gitu kan. Ruhnya itu ialah keadilan, keterbukaan, inklusivitas, dan ada sense of duty to others, dan ada rasa ingin berbuat kebaikan pada sesama. Itulah esensi dari HAM, begitu ya. Jadi ada dimensi fisik dan ada dimensi non fisik, gitu ya. Yang itulah tadi variabel ini. Nah, kalau ini kita konstruksikan Papua dan Indonesia ataupun satu kelompok masyarakat atau satu negara, maka seperti petasan, di dalamnya itu ada sumbu, ada sat atau amunisi, tapi ada bingkai luarnya, gitu kan. Nah, apa yang menjadi sumber meledaknya satu petasan ini, gitu ya, amunisi ini, yaitu karena ada di sini yang memicunya, ada sat. Nah, disitulah ada ketidakadilan, ada diskriminasi, ada perlakuan hukum yang tidak benar. Ya, mungkin di sana sini kita lihat riak-riak di Papua ya, dengan segala dinamikanya, kan dipicu seperti tadi yang disampaikan oleh saudara kita Pak Philip. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini beliau ini ketua DPD kita ya, kalau bisa juga jadi pemimpin negeri ini ya Pak Philip ya, insya Allah. Nah, ingin saya memperlihatkan dari, kalau lihat tadi anatominya seperti itu, seperti apa sebenarnya bingkai keseluruhan Indonesia ini, dan dilihat nanti secara khusus Papua. Indonesia itu memiliki 3 kebesaran besar. Dia adalah raksasa di ASEAN, karena hampir seluruh kawasan ASEAN ini, kalau teman-teman lihat ini, ya, ini adalah Indonesia. Jadi 50% lebih, hampir 60% wilayah ASEAN itu adalah Indonesia. Kita itu 2 kali lebih besar dari Uni Eropa, karena kita punya luas laut yang luar biasa. Gitu. Jadi luas Uni Eropa itu hanya 4,1 juta kilometer persegi. Tapi Indonesia dengan lautnya itu 8,2 juta kilometer persegi. Jadi setelah Inggris keluar dari Uni Eropa itu, Indonesia lebih besar 2 kali dibanding Uni Eropa. Dan sekarang ini bergerak menjadi satu komunitas tunggal secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Jadi Indonesia besar. Tapi Indonesia juga besar di lingkup
OIC, negara-negara Islam, karena 2/3 penduduk Timur Tengah itu ya, negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah itu sama dengan penduduk Indonesia, karena di sana umumnya negaranya kecil-kecil. Qatar, Oman hanya 300-400 ribu, kita 273 juta jiwa ya. Jadi Indonesia ini besar di pelataran dunia Islam. Indonesia juga besar di dunia non-blok. Adanya non-blok, kita menjadi tuan rumah pertemuan Asia Afrika tahun 55, tanggal 18 hingga 24 April tahun 55, kita menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, dan beberapa waktu kemudian kita mendorong lahirnya gerakan non-blok. Dan Indonesia ini penting sekali, berperan sekali di sini, karena kebesaran Indonesia dan perjalanan sejarahnya yang melahirkan ini. Hanya saja kebesaran Indonesia di 3 pelataran ini, ASEAN, non-blok, dan OIC, dunia Islam, itu seperti tidak terlihat karena kita tidak sungguh-sungguh merawat kebesaran kita di dalam. Nah, ini ada kenyataan ini, Pak Philip, ini penting kita baca bersama-sama, Indonesia Rising Divide ini ya. Ini tidak begitu tebal nih ya. Anda nanti bisa ambil ini buku ya, ini 151 halaman gitu ya. Indonesia ini disebut di sini bahwa semakin hari semakin terancam pecah. Dan Bank Dunia ini bahkan sudah menyebut bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah pecah. Tidak ada lagi merah dan putih, sudah berpisah gitu ya. Ada jarak. Ada kelompok yang menikmati surganya Indonesia. Dia tersenyum, ini saudara kembar. Ada juga yang hidup dengan penderitaan yang amat pedih di negeri ini. Yang diperlakukan berbeda di sini. Di buku ini disebut bahwa 88,8% potensi Indonesia bubar, gitu, atau pecah. Karena 4 faktor. Nah, ini Anda catat nanti karena dibaca buku ini. Pertama, ada unequal opportunity. Jadi ada diskriminasi yang tidak memberi pemerataan yang sama pada semua warga negara. Ada kelompok kecil yang menikmati kue kekayaan negeri ini dan kelompok besar yang tertinggal. Itu satu. Yang kedua, kelompok besar masyarakat di negeri ini tertinggal dari tuntutan dunia modern, terutama di sektor ekonomi, karena ketidakmampuannya, sehingga dia tertinggal. Dia disebut sebagai masyarakat yang masuk dalam culture of poverty. Dia dalam kultur keterbelakangan, kemelaratan, karena dia tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan baru. Yang ketiga, kata Bank Dunia ini, dia tidak punya skill apa-apa karena mutu pendidikannya rendah, ya kan? Jadi dulu Pak Philip waktu Barnabas Suebu jadi gubernur pada periode pertama itu tahun 90 berapa itu 91. Di sana itu ada sekolah ini di Arso ya, di SMA 17 yang berasrama. Itu masih ada ya Pak Philip? Halo? Halo Ana? Suara saya kedengaran ya Ana? Ya, cek Prof. Kedengaran Prof. Iya, saya di Papua Barat. Pak Toha Alhamid lagi tahu, maksudnya di Jayapura. Oh ya, di Papua dan Papua Barat ya. Jadi saya sekolah-sekolah unggul yang dulu dirintis di Papua itu mudah-mudahan terus terawat gitu ya. Nah, yang terakhir di kata Bank Dunia ini mengenai keuangan gitu ya. Itu ternyata anggaran kita 2.500 sampai 2.700 triliun itu hanya beredar di kelompok-kelompok kecil saja gitu ya. Karena kita lihat coba nih, ada berapa puluh juta tuh ya ini saya tidak sebut datanya di sini, dan hampir 60 juta ya perusahaan-perusahaan kecil seperti penjual bakso, gorengan, itu are not bankable. Yang duit ini beredar hanya di perusahaan-perusahaan kecil. Ini yang rawan. Sehingga Indonesia ini, kita lihat kesenjangannya sangat ekstrim. Keempat terbesar di dunia, jurang kaya miskin,
berada setelah Rusia, India, Thailand, dan Indonesia, gitu ya. Luar biasa. Dan kita juga lihat resources kita diserahkan pengelolaannya ke pihak luar. Ini juga menyedihkan sekali kalau terjadi ekspansi pihak luar ke kita, kebanyakan dari Cina. Ya. Kita juga lihat di sini misalnya di tanggal berapa ini, 16 Maret 2018 ini, ada 35 juta hektar tanah ini, itu dimiliki hanya beberapa orang, gitu ya. Dan ini luasnya sekitar 700 kali dari luas Jakarta. Gitu ya. Ditambah lagi ada di sini 14 juta hektar untuk sawit, ini juga dikuasai hanya beberapa orang. Jadi ada sekitar 50 juta hektar tanah. Ini negara besar ini tiba-tiba hanya dikuasai oleh kelompok kecil. Bayangkan luasnya 50 juta hektar itu sama dengan 840 kali luas Jakarta. Sehingga tidak mengherankan nih, ada bisa dibaca Ana ya di sini ya, Sulawesi Tenggara. Ya. Ini daerahnya Ana ini ya. Ada 10.000 izin pertambangan, izin lahan di ini kan. Ini waktu gubernurnya Pak Nur Alam. Sehingga kalau ini dihitung ya, dihitung luas tanah dari provinsi itu, ya ternyata melebihi total luas provinsi, melebihi. Jadi izin yang diberikan ke pengusaha-pengusaha dari luar dan dalam itu lebih luas dibanding seluruh dataran provinsi itu, karena ada izin yang tumpang tindih. Begitu juga di Provinsi Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, dan berbagai provinsi-provinsi lain. Inilah yang disebut neokolonialisme, jadi penjajahan baru, gitu kan. Anehnya lagi ya, ini Ana coba lihat ini. Ini 11.000 triliun kata Presiden. Jadi 6 tahun, 5 tahun kita puasa karena anggaran kita setahun hanya 2.500 triliun. Ini 11.000 triliun dibawa lari keluar, dia tidak mau pakai dalam negeri. Jadi ini rawannya. 80% aset-aset mereka juga disimpan di Singapura. Bayangkan hanya ada 4 orang, ya, ada 4 orang Indonesia ini. Kekayaannya sama, atau hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia, 100 juta orang. Dan anehnya, dalam beberapa tahun terakhir, orang miskin itu hanya turun 1%. Ya, tapi orang kaya naik 10% setiap tahun. Orang miskin bukan turun 1% setahun, tapi turun 1% dalam waktu 4 tahun. Jadi kesenjangan di Indonesia itu, kata Bank Dunia, setiap detik tambah lebar. Setiap saat tambah lebar, sehingga dia tidak nanti bisa dipertahankan. Itu yang kita khawatirkan bersama. Jadi rawan sekali kita, kalau kita tidak hati-hati, kita mengalami keadaan seperti Uni Soviet, seperti Yugoslavia. Berapa waktu lalu saya jalan ke Kosovo, saya dari Sofia di Bulgaria, gitu ya. Waktu itu ada acara dengan Pak Anies, saya bersama-sama, beliau ke Paris. Setelah dari Sofia, saya terus ke Yunani dan menyeberang ke Kosovo. Jadi Yugoslavia relatif juga stabil, tapi hancur gitu ya, pecah-pecah. Kita tidak ingin menjadi negara seperti itu. Oleh sebab itu, dialog kita siang ini, sore ini penting sekali untuk kita memperhatikan apa yang disampaikan Kofi Annan itu, supaya kita merawat 3 dimensi ini. Sebab kalau keadaannya begini, rawan sekali kita. Gitu. Nah, waktu saya di Komnas HAM, ternyata apa yang menjadi persoalan di sana? Jadi seluruh Indonesia itu, ya, yang dipersoalkan masyarakat luas, karena setiap hari rata-rata 20-30 pengaduan di kantor. Yang diadukan itu pertama tidak adanya keadilan, 43%. Ada kehilangan sumber kehidupan karena tanahnya itu diambil pengusaha-pengusaha, gitu kan, dan diberikan oleh Pemda, diberikan oleh pemerintah pusat, gitu. Yang kedua, hilangnya keadilan, tidak ada keadilan, gitu. So, kalau orang kecil menyampaikan
apa keluhannya melalui proses hukum, itu tidak pernah bisa menang, pasti kalah. Dan yang berikutnya adalah hilangnya rasa aman. Ini 98,2% isu yang dirasakan masyarakat sekarang ini, isu ketidakadilan, isu kesejahteraan, isu keamanan. Nah, itulah yang menjadi persoalan besar kita. Nah, saya kira itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya, baik secara nasional maupun keadaan yang kita lihat di Papua. Khusus untuk persoalan Papua, saya menulis ini, Pak Philip, ini ada tulisan saya, mudah-mudahan bisa dibaca, pasti bisa di Google, di Jakarta Post atau di media-media luar, ya, itu masih ada di sini apa yang saya tulis ini. Nanti saya kasih ini ya, Ana, ya, nanti Ana bisa baca. Ya, Prof. Di mana ini? Ini ya. Ini udah lama sih saya tulis ini, tapi masih relevan lah ya. Bahwa mari kita menangani Papua dengan nurani, ya. Kita perlu bersama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Papua, ya. Karena tidak ada artinya Indonesia ini tanpa kita bersama-sama membesarkan Papua. Jangan kita hanya membangun di Papua, tetapi tidak membangun Papua dulu. Kesalahan kita di masa lampau di Provinsi Timur Timur, kita membangun tim-tim, tapi tidak membangun tim-tim. Jadi akhirnya kita lihat keadaan yang seperti kita alami saat ini. Nah, mari kita gunakan hati kita, melihat bagaimana otonomi khusus ini dalam seluruh spektrumnya. Tadi Pak Philip dengan indah menyampaikan, begitu halus, begitu diplomatis, begitu nyata apa yang beliau sampaikan sebagai tokoh dari Papua Barat, ya, perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, saya lihat ada 3 hal yang menjadi persoalan di sini. Banyak kasus-kasus persoalan yang kita tidak selesaikan di sana. Persoalan hukum, persoalan pelanggaran HAM, ada kasus wasior, wamena, banyak. Waktu dulu saya Komnas HAM itu, kami ingin ini memproses secara keseluruhan, tetapi banyak kendala sehingga periode saya 5 tahun sudah berakhir dan juga tidak selesai. Persoalan kedua, banyak korban jiwa, ya. Kemarin kita menyampaikan simpati atas meninggalnya pastor kita di sana, tapi Komnas HAM telah mengungkap bahwa pelakunya siapa dan juga telah dilaporkan ke institusinya. Mudah-mudahan perlakuan yang adil dapat dipetik oleh korban di Papua ini. Dan yang ketiga ada begitu banyak sumber daya alamnya yang tidak dinikmati oleh orang Papua, gitu. Itu sebenarnya inti dari yang saya tulis di sini, sehingga meskipun kita lihat anggaran yang diberikan oleh negara atau pusat ke Papua, kalau saya hitung di tahun 2011 itu sudah 28 triliun, sedangkan provinsi-provinsi lain itu hanya setengahnya atau seperlimanya, ya. Kita lihat di Gorontalo provinsi lainnya 5,1, Papua 28 triliun. Saya lihat sekarang itu seluruh dana otsus sudah di atas 114 triliun, besar sekali, ya. Karena ada dana pembangunan infrastruktur, ada dana ini digabung dengan dana otsus dari sejak 2002, kalau kita lihat itu sudah 114 triliun. Tapi kontribusi dari Papua untuk pusat ini itu kecil sekali kalau kita hitung-hitung itu. Ya, jadi pusat lebih banyak memberi kontribusi ke Papua dibanding dengan Papua memberi kontribusi ke pusat. Tetapi kekayaan alam Papua ini tidak dirasakan manfaatnya. Dan ada kesenjangan lagi antara Papua dengan Papua. Jadi mereka yang ada di dalam elit kekuasaan itu menikmati surganya Papua,
tetapi masyarakat luas di Papua tertinggal gitu ya. Jadi dia tidak merepresentasikan sense of justice di sana. Nah, oleh sebab itu kita harus hadirkan 3 hal tadi, penyelesaian hukum yang adil, ada kasus-kasus HAM supaya dignity, kehormatan, kemuliaan saudara-saudara kita Papua sama dengan siapapun di negeri ini, ya kita harus saling memuliakan. Dan yang terakhir itu sumber kekayaan alam yang harus terus diberi secara maksimal bagi kepentingan Papua. Terakhir, saya juga memberi sedikit catatan sebagai pengantar penutup. Ya. Saya mencoba melihat 2 hal. Papua New Guinea, tetangga satu rumpun Melanesia dengan PNG dan Papua gitu. Tapi kalau kita lihat kesejahteraan di PNG itu 2 kali atau 3 kali lebih rendah dibanding rata-rata kesejahteraan kita di Indonesia. Gitu. Lihat tingkat per kapitanya masih rendah sekali gitu. Sehingga kita perlu mencoba merevitalisasi lagi pendekatan pusat ini terhadap Papua. Dan kita patut mendorong apa-apa yang telah kita lakukan supaya lebih maksimal lagi. Sebab kita lihat PNG yang sumber alamnya, keadaan masyarakatnya apa, tapi ternyata jauh sekali tertinggal dari kita. Saya, Pak Philip, beberapa waktu lalu ketemu Pak Yusuf Kalla, ya, ceritalah mengenai Papua, gitu kan. Pada tahun 2018, PNG itu, Papua New Guinea, menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi APEC, gitu. Asia Pacific Economic Cooperation, gitu. Dan ini O'Neill, Perdana Menteri PNG, itu bertemu Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden. Terus, Pak, ini nggak apa-apa ya cerita sedikit, membincangkan santai dengan saya, antara saya dengan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla didekati oleh Perdana Menteri O'Neill. Kalau O'Neill itu saya kenal, karena 2-3 kali saya di satu dialog bersama beliau di televisi dan juga ABC News Australia ya, untuk wilayah Asia Pasifik. Nah, Perdana Menteri O'Neill ini bilang, Pak Wakil Presiden, tahun depan Papua New Guinea itu menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan konferensi itu. Bolehkah saya minta tolong gitu ya, minta dibantu? Kata Pak Yusuf Kalla, dengan segala senang hati. Jadi terus Pak Yusuf Kalla tanya, apa yang kami bisa bantu Mr. Prime Minister, Bapak Perdana Menteri PNG? Dia bilang, belikan saya jas untuk panitia, jadi supaya ada pakaian. Jadi berapa yang kami perlu berikan kepada panitia penyelenggara konferensi APEC ini? Dia bilang, kami butuh 200, gitu ya. Pak Yusuf Kalla bilang, boleh nggak saya tidak beri 200, tapi saya beri 400, gitu. Jadi sudah dikasih, ya, berikan 400. Jadi Pak Yusuf Kalla itu ambil tukang jahit dari Bandung, kirim ke Port Moresby di PNG, dan di sana diukur, lalu kemudian dibuatkan jasnya dan dibagi-bagi, gitu ya. Ternyata biayanya tidak seberapa, kata Pak Yusuf Kalla, ya, satu jas dengan segala macam lambangnya, apanya gitu, sesuai modelnya yang diminta dari PNG, itu hanya sekitar $50. Tetapi Pak Yusuf Kalla hanya ingin menyampaikan bahwa coba lihatlah, di satu negara yang serumpun dengan kita, PNG, tapi untuk membeli jas saja itu ternyata tidak bisa, gitu, karena kemiskinannya, gitu. Jadi mari kita merawat kebersamaan kita dengan Papua Barat ini, supaya kita menunjukkan kebesaran bersama dalam rumah NKRI ini, gitu. Sebab kalau kita lihat Pak PNG saja sebagai satu negara yang
itu sendiri. Ternyata 2-3 kali lebih miskin dibanding Papua, dibanding Indonesia. Jadi itulah refleksi saya dengan segala catatan saya plus sini. Tetapi mari kita bersama-sama merawat kebersamaan Indonesia dalam wadah NKRI ini bersama Papua. Dan tulisan saya sejak tahun 21 ya, di sana bisa dilihat bagaimana Sultan Tidore dulu ya, Papua itu menjadi bagian dari Kesultanan Tidore, karena sebagian Sulawesi itu seluruh Maluku dan Papua itu bagian dari kerajaan Sultanan Tidore. Sultanan Tidore ini meninggal di Afrika Selatan, dan saya pernah berkunjung ke makamnya di Robben Island dekat penjara Nelson Mandela. Dan, jadi pergantian kita di United Nations, semua yang pernah dijajah Belanda itu adalah bagian dari Indonesia. Singapura tidak bisa bagian Indonesia karena jajahan Inggris. Nah, dulu seluruh wilayah Kesultanan Tidore itu adalah jajahan Belanda. Jadi dengan itu masyarakat internasional memahami bahwa yang pernah dijajah Belanda itu adalah otomatis menjadi bagian dari keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi mari kita merawat kebanggaan historis ini untuk kesejahteraan bersama hari ini dan ke depan. Saya kira itu saja Ana ya, refleksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.